Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulandari. Saya dari jurusan Tadris Matematika kelas A, mata kuliah Kalkulus Diferensial. Saya di sini akan menjelaskan tentang diferensial dan aproksimasi. Notasi Leibniz dy per dx telah digunakan untuk turunan y terhadap x. Notasi d per dx telah digunakan sebagai operator untuk turunan dari apapun yang mengikuti d per dx terhadap x. Jadi, d per dx dan dx sinonim. Sampai sekarang, kita telah memperlakukan dy per dx atau d per dx sebagai lambang tunggal belaka dan tidak mencoba memberikan makna tersendiri pada dy dan dx. Selanjutnya, diferensial terdefinisi. Berikut adalah definisi formal dari diferensial dx dan dy. Misalkan y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Delta x adalah pertambahan sebarang dalam variabel bebas x. Dx disebut diferensial variabel bebas x adalah sama dengan delta x. Delta y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel y ketika x berubah dari x ke x plus delta x, yakni delta y sama dengan fx plus delta x min fx. dy disebut diferensial variabel tak bebas y, didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx. Selanjutnya, contoh, carilah dy jika y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, penyelesaiannya, jika kita mengetahui bagaimana menghitung turunan, maka kita tahu bagaimana menghitung diferensial. Kita cukup menghitung turunan dan mengalihkannya dengan dx. Nah, jadi kita tinggal gunakan rumus turunan seperti yang sebelumnya telah dibahas, yaitu menjadi 3-nya kita taruh ke depan dan x pangkat 3 itu kita kurangkan 1 menjadi 3x pangkat 2 min 3 dikali dx. Nah, untuk yang B, dy sama dengan 1 per 2 x pangkat 2 plus 3x min 1 per 2 pangkat min 1 per 2 2x plus 3 dx menjadi 2x plus 3 per 2 akar x plus 3x kali dx. Nah, yang untuk yang C, yaitu sin x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 11. Nah, menjadi dy sama dengan, karena sin kita rubah menjadi cos, berarti menjadi cos x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 11 dikali 4x pangkat 3 min 6x kali dx. 4x pangkat 3 min 6x itu kita gunakan aturan turunan seperti yang contoh yang A tadi. Selanjutnya, nah di sini ada aturan turunan dan aturan diferensial. Teman-teman bisa lihat ya, seperti yang pertama itu dk per dx sama dengan 0, dan yang kedua d k kayu per dx sama dengan k du per dx. Dan kalian bisa lihat contoh-contoh selanjutnya yaitu ada estimasi galat. Estimasi galat berikut ini adalah masalah yang sering muncul dalam sains. Seorang peneliti mengukur variabel x tertentu yang bernilai x0 dengan galat error yang mungkin berukuran kurang lebih delta x, nilai x0, kemudian digunakan menghitung nilai y0 untuk y yang tergantung pada x. Nilai y0 tercemar oleh galat dalam x, tetapi seberapa buruk? Prosedur baku adalah mengestimasi galat ini dengan menggunakan sarana diferensial. Selanjutnya itu ada contoh. Contohnya itu rusuk kubus diukur sebagai 11,4 cm dengan galat yang mungkin kurang lebih atau plus minus 0,0 cm.
Hitung volume kubus dan berikan estimasi untuk galat dalam nilai ini. Nah, penyelesaiannya, volume kubus V yang rusuknya X adalah V sama dengan X pangkat 3. Jadi, dV sama dengan 3X pangkat 2 dx. Jika X sama dengan 11,4 dan dx sama dengan 0,0, maka V 11,4 kita pangkatkan 3, itu estimasi 1482, dan delta V, estimasi di V sama dengan 3 kali 11,4 pangkat 2 kali 0,5, hasilnya yaitu estimasi 19. Jadi kita dapat melaporkan volume kubus sebagai 1482 kurang lebih 19 cm pangkat 3. Nah, baiklah, selanjutnya ada contoh lagi. Nah, carilah dan plot aproksimasi linear terhadap fx sama dengan 1 plus sin 2x pada x sama dengan pi per 2. Nah, penyelesaiannya, turunan f adalah f aksen x sama dengan 2 cos 2x, sehingga aproksimasi linear adalah Lx sama dengan f pi per 2 f aksen x per 2 x min pi per 2 menjadi 1 plus sin pi plus 2 cos pi kali s min pi per 2 sama dengan 1 menjadi 1 min 2 x min pi per 2 sama dengan 1 plus pi min 2x. Nah, sekian itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan permintaan maaf apabila banyak penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.